Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 991, hati terkejut dan bergetar. Tabrakan cahaya pedang emas dan telapak tangan merah besar di udara meledak dengan cahaya yang paling cemerlang. Seperti bunga berwarna-warni, dua energi yang kuat itu bertabrakan, membuat seluruh daerah menjadi banyak gumpalan asap, dampak yang mengerikan menyapu ke seluruh arah. Seluruh udara berguncang dengan keras, tanah di pegunungan berguncang, badai yang menderu-deru membalikkan awan dan kabut, menyapu lapangan yang luas itu. Orang-orang di kejauhan terhuyung-huyung dan terkejut. Telapak tangan merah besar Ari Sugong bergetar hebat karena benturan itu. Cahaya pedang keemasan Dimas Wu juga pecah dan runtuh sedikit demi sedikit. Kedua serangan mereka memudar, tapi cahaya pedang emas yang dikeluarkan Heaven Demon Sword Dimas Wu menghilang lebih cepat. Hanya beberapa saat, cahaya pedang keemasan yang bisa menghancurkan langit itu menghilang, tapi telapak tangan merah besar itu hanya memudar sedikit demi sedikit, kemudian perlahan-lahan menghilang. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, telapak tangan merah besar yang redup itu masih membawa kekuatan yang kuat untuk terus bergerak menuju Dimas Wu. Kecepatannya secepat kilat, seketika berlalu. Pupil mata Dimas Wu tiba-tiba menegang, tubuhnya dengan cepat berbalik ke samping, menghindari serangan dari telapak tangan merah besar itu. Telapak tangan merah besar itu melewati Dimas Wu, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya di udara. Dimas Wu melarikan diri secara tepat waktu, tetapi dia masih memiliki rasa takut yang tersisa. Dia berbalik dan memandang Ari Sugong dengan wajah pucat. Ada sedikit perasaan terkejut di matanya. Dia tahu bahwa wanita ini sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi begitu kuat sehingga membuat dirinya begitu menakutkan. Telapak tangannya yang ditepuk dengan lembut bisa mengeluarkan kekuatan tangan yang bisa menghancurkan kekuatan mematikan Heaven Demon Sword. Dimas Wu merasa kaget dan ketakutan. Berbaring di atas tanah, hati Kaisar Ming Yue juga bergelonjak dengan kencang. Ibunya adalah Dewi Perang semenjak puluhan ribu tahun yang lalu. Dia telah melihat kekuatan ibunya sejak lama, tetapi Dimas Wu juga bukan lawan yang mudah. Kaisar Ming Yue dan Dimas Wu telah bertarung begitu lama. Dia tahu betul seberapa jauh Dimas Wu telah menggunakan kekuatan Heaven Demon Sword yang bisa melawan langit itu. Kekuatan itu sangat menakutkan, hingga akhirnya Kaisar Ming Yue dikalahkan. Namun, ibunya dengan mudah menghancurkan serangan Heaven Demon Sword Dimas Wu. Hal ini membuat Kaisar Ming Yue merasa bahwa setelah ibunya menghilang selama puluhan ribu tahun, kekuatannya meningkat secara pesat. Kebenaran ini membuat Kaisar Ming Yue merasa sangat bersemangat, tubuhnya yang terluka melonjak dengan semangat. Orang-orang lainnya dari istana Awan juga memiliki pandangan mata yang cerah saat ini, wajah mereka penuh kegembiraan. Ibu Kaisar Ming Yue memiliki kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Kaisar Ming Yue. Tingkat kekuatannya benar-benar tidak terduga. Kekuatan mengerikan Dimas Wu sepertinya telah menjadi kekuatan kecil di depannya. Dia bisa menekan Dimas Wu dengan satu tangan terangkat. Dimas Wu jatuh dari puncak. Bagi orang-orang dari Istana Awan, hal ini benar-benar peristiwa yang sangat membahagiakan. Nasib mereka akhirnya tidak perlu diakhiri oleh Dimas Wu. Istana Awan telah diselamatkan. Saat orang-orang merasa terkejut, Ari Sugong berbicara. Matanya berkilat karena terkejut, menatap Dimas Wu dengan serius. Kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya kamu tidak selemah yang aku kira. Ari Sugong sedikit terkejut dengan kekuatan yang baru saja ditunjukkan Dimas Wu, tapi hanya segitu saja. Wanita itu masih bersikap sombong. Dia masih menunjukkan bahwa dia sangat meremehkan Dimas Wu. Di matanya, Dimas Wu dan sebuah semut tidak berbeda. Dimas Wu mengerutkan kening dan berkata dengan nada yang beratnya, "Aku tahu kamu kuat. Tetapi jika kamu di sini untuk melawanku, maka aku tidak akan bersikap sungkan padamu." Karena ingatan di otaknya terlalu membingungkan, Dimas Wu tidak bisa menemukan dendam yang jelas antara pemilik asli Heaven Demon Sword dan Ari Sugong. Dia hanya tahu bahwa menghadapi wanita ini,
Emosi batinnya sangat mudah tersinggung, kekuatan di tubuhnya siap untuk keluar. Heaven Demon Sword bergerak dengan gelisah. Berbagai reaksi menunjukkan bahwa dia dan Ari Sugong tidak dalam hubungan yang bersahabat. Selain itu, Ari Sugong adalah ibu dari Kaisar Mingyue. Ari Sugong memiliki sikap yang sangat tidak baik terhadap Dimas Wu. Dimas Wu juga sangat yakin bahwa dirinya dan Ari Sugong sudah ditakdirkan untuk bertempur. Ari Sugong mendengus dengan dingin. Dia berkata dengan nada menghina, "Benar-benar tidak takut mati. Kamu harus tahu bahwa bahkan penjaga pedang sekalipun tidak berani berbicara seperti itu padaku." Tidak mau menunjukkan kelemahannya, Dimas Wu melanjutkan katanya dengan nyaring, "Dia adalah dia, aku adalah aku tidak peduli seperti apa sifatnya. Selama kamu memilih untuk melawanku, maka aku akan meladenimu sampai akhir." Ketika kata-kata itu keluar, aura dari tubuh Dimas Wu tiba-tiba naik. Roh jahat yang pekat melonjak keluar dari tubuhnya. Roh jahat bergelonjak di sekitarnya, membuatnya seperti iblis neraka, terlihat agung, kuat, dan menakutkan. Heaven Demon Sword di tangannya sekali lagi menunjukkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya keemasan itu menerobos roh jahat hitam yang berat dan menerangi lapangan besar itu. Setelah melihat ini, mata Ari Sugong tiba-tiba meledak menjadi sebuah cahaya yang bisa menusuk jiwa orang. Bibir merahnya sedikit terbuka, dan dia berkata dengan lembut, "Benarkah? Aku ingin melihat, sehebat apa kamu sehingga Heaven Demon Sword memilihmu." Setelah berkata demikian, gaun merah Ari Sugong tiba-tiba bergetar, gelombang kekuatan agung meletus dari tubuhnya, udara di sekitarnya terasa mendidih, angin menderu menyapu kekuatan yang tidak terlihat di sekitarnya, aura permaisuri wanita itu sepenuhnya keluar. Seluruh tubuhnya penuh dengan energi pembunuhan yang besar dan kekuatan dewa. Kondisi di tempat itu meledak dalam sekejap. Seluruh orang terlihat sangat bersemangat akan perkembangan pertempuran mahakarya ini. Semua orang dari Istana Awan bersemangat dan merasa gugup. Mereka berharap Ari Sugong menunjukkan kekuatannya dan benar-benar menghancurkan Dimas Wu. Mereka juga dikejutkan oleh aura yang menghancurkan tempat kejadian itu. Keduanya belum memulai pertarungan, tapi aura yang dikeluarkan oleh mereka sudah cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai, serta dapat mengguncang dunia. Orang-orang tanpa disadari terdorong mundur, karena takut akan dilibatkan. Kaisar Mingyue seakan-akan terlahir kembali setelah bencana dan bertemu kembali dengan ibunya, kekuatannya juga pulih kembali. Dia menggunakan waktu istirahat singkatnya untuk sedikit memulihkan iukanya yang babak belur di tubuhnya. Dia sekarang memiliki kekuatan untuk memandang ibunya yang akan memulai perang dengan Dimas Wu. Dia segera bangun dan dengan cepat menjauh dari medan perang itu untuk menjadi pengamat. Taoti juga diam-diam mundur, jantungnya berdetak dengan kuat, sarafnya menjadi tegang. Dapat dirasakan bahwa wanita cantik yang terlihat masih muda ini adalah orang yang sangat menakutkan dan kuat. Dia berbeda dari lawan lainnya milik dulu Dimas Wu. Dia tampaknya datang dari ruang dan waktu yang lain, tidak terikat oleh aturan langit dan bumi. Kekuatannya tidak tertandingi, bahkan jika Dimas Wu memiliki potensi untuk melawan langit, dia khawatir akan sulit untuk bersaing dengan lawan yang seperti itu. Hati Taoti dipenuhi dengan kekhawatiran yang sangat besar. Kalau begitu, ayo bertarung. Tiba-tiba, Dimas Wu menjerit, kekuatan menakutkan di tubuhnya tidak lagi ditahannya. Auranya meledak, dia memegang Heaven Demon Sword di tangannya dan mengarahkannya ke langit. Bila Heaven Demon Sword tiba-tiba melebar dan menjadi lebih panjang, pedang besar di langit, cahaya keemasan yang terang pada pedang itu sangat menyilaukan. Sehingga segala sesuatu di sekitarnya terlihat kehilangan warnanya. Dua huruf Heaven Demon, terlihat seperti astronomi yang besar, yang menghubungkan dunia. Pada saat ini, sepertinya hanya ada pedang ini yang tersisa di dunia besar ini, pedang besar yang mampu menghancurkan langit dan menebas langit. Dimas Wu berusaha keras untuk mengeluarkan kekuatannya. Heaven Demon Sword juga tampaknya bersemangat, kekuatannya tidak lagi ditahan. Dia meledak dengan kekuatan pedang yang tidak tertandingi dan energi yang dapat mengguncang langit. Ari Sugong merasakan energi besar yang memancar dari Heaven Demon Sword, pandangan matanya tidak dapat dipungkiri tiba-tiba berubah. Jauh di matanya ada warna hiruk-pikuk, dia merasa tidak percaya.
Di tubuhnya ada kekuatan yang semakin besar, badai di sekitarnya berputar lebih besar, seluruh tubuhnya sekali lagi diselimuti oleh cahaya yang sangat silau. L2 adalah cahaya merah, saling berlawanan di sisi lain dengan cahaya keemasan dari Heaven Demon Sword. Cahaya keemasan bersinar di langit, cahaya merah juga menerangi setengah dari langit. Lapangan yang luas, langit yang luas, sepenuhnya dipenuhi oleh dua warna cahaya ini. Aura yang bergejolak dan kekuatan mengerikan juga menyebar tanpa berbentuk. Udara berangsur-angsur meledak, langit tampak runtuh, bumi runtuh, dan semuanya jatuh ke bawah. Pertempuran antara dewa dan iblis akan segera dimulai. Orang-orang hatinya seperti ada gendang, mereka sangat antusias. Suasana yang mengerikan naik hingga titik puncak. Di bawah tatapan mendebarkan. Dari semua orang, Dimasmu mengarahkan Heaven Demon Sword yang diangkatnya tinggi ke Arisugong dan tiba-tiba menebasnya. Pada saat yang sama, Arisugong sedikit mengangkat telapak tangannya, mengarah ke arah Dimasmu, kemudian menebasnya dengan telapak tangan itu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.